itu ya. Jadi itu cukup banyak dan belum ada pengolahannya seperti itu. Nah, ini selama pandemi dan belanja daring bikin sampah plastik meningkat 22%. Wah, ini kita yang suka buka Shopee, tiba-tiba buka Tokopedia nih, fans-fansnya BTS, biasanya nyari merchandise-nya BTS dan sebagainya ya, via online gitu. Ternyata kita ikut menyumbang sampah plastik nih selama pandemi. Ternyata nggak cuma masker medis, tapi juga sampah plastik. Nah, lalu ini juga data-data lain teman-teman ya, dari kata data bagaimana selama pandemi ini sampah masker ini jumlahnya sangat meningkat ya. Bahkan setiap bulan saja 129 miliar digunakan. Wah, dan 1,6 miliarnya berakhir di lautan. Bisa dibayangin laut kita itu isinya sampah masker, udah ada sampah plastik aja sudah banyak banget, apalagi sekarang ditambahin sampah masker medis yang itu masa meleburnya ya itu juga sangat lama dan tentu ini perlu cara penyelesaian begitu. Butuh waktu lama untuk terurai gitu ya. Kalau dari puntung rokok aja bisa 10 tahun, kantong plastik bisa 20 tahun, styrofoam bisa 50 tahun, kaleng aluminium bisa 200 tahun. Wah, 200 tahun. Saya nggak kebayang ya. Kayaknya buyut saya saja usianya 100 tahun itu udah lama banget dia hidup. Ini 200 tahun. Lalu bagaimana kalau kita pakai popok sekali pakai, lalu masker ya, botol-botol plastik. Ini kita menyumbang, kita ini sebagai penyumbang kerusakan bumi ya, dengan apa yang kita gunakan gitu. Bisa dibayangkan nanti kalau puluhan tahun lagi adik-adik SMA di sini sudah punya keturunan turun temurun, tapi keturunan adik-adik dan keturunan saya ini bukan menemukan fosil dinosaurus lagi, yang ditemukan adalah fosil-fosil sampah ya. Jadi yang ditemukan ini sampah-sampah yang belum terurai selama 200 tahun, 450 tahun itu. Jadi bisa saja generasi saya 7 generasi saya ke depan itu akan menemukan sampah-sampah masker yang tidak terurai dan tidak kita olah lagi itu tadi gitu ya, bisa dibayangin fosil dinosaurus, fosil manusia itu sudah tidak ada, tapi yang ada adalah sampah-sampah yang tidak bisa terurai ini. Wah, ini sangat menyeramkan ya teman-teman ya, dan tidak sesuai dengan konsep kearifan lokal yang dijelaskan oleh Ibu Sri Mustika tadi, begitu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan bagaimana setiap bulan ada 129 limbah masker tadi terkait sumber yang dijelaskan oleh kata data juga ya. Jadi sangat banyak penggunaan masker, bayangin seluruh dunia ini terdampak pandemi COVID-19, nggak cuma di Indonesia. Dan seluruh dunia pakai masker. Satu orang aja bisa pakai 3 sehari. Bisa dikalikan miliaran orang ya, jadi sangat wajar ini penggunaannya sangat-sangat banyak dan belum ditemukan cara mengolahnya seperti apa. Sehingga solusinya adalah bagaimana kita menggunakan atau memotong tali masker, tidak membuang di sembarang tempat, begitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan sekarang juga. Beberapa cara sekarang ada yang sengaja dikumpulkan untuk diolah menjadi benda-benda lain seperti itu. Kemudian, nah di sini ada video yang mungkin teman-teman bisa tonton dulu ya. Kita lihat bersama. Oke, manakah videonya teman-teman? Tunggu sebentar. Saya coba share videonya ya. Kita tonton video dulu. Plastics in the water, it's in every ocean, it's
in the ice, it's in the rain, it's been found in our food. If we don't heed the warnings, I think that we can expect a lot more pollution in our environment. Hey guys, it's Hillary. I'm down on Venice Beach. There's hardly anyone around me, so I feel safe having my mask off. You know, before COVID-19 hit, it kind of felt like the world was waking up to the harm of plastics. People were saying no to plastic water bottles and straws. And across the US, many groundbreaking pieces of legislation banning all kinds of single-use plastics were about to pass. But then coronavirus hit, and everything took a sudden turn. Now, as the world tries to protect itself from this deadly virus, conservationists are worried about the impact of COVID waste on the world's oceans. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. COVID-19 has been around for more than half of 2020 and will be a part of our reality until an effective vaccine is available. At the start of the outbreak, the CDC and WHO recommended face masks, and people went to town, buying medical-grade ones. So much so that frontline workers across the country faced shortages. We're now in a place where masks and even plastic gloves have become a regular part of our lives. But what has taken a backseat in the name of public health is the amount of waste generated by the pandemic. And some of it is starting to end up in oceans and coastal areas. For example, those single-use masks, they can take up to 450 years to disintegrate. Before COVID hit, it kind of felt like the world was waking up to the harm of plastic, and we were sort of beginning to slay this dragon. And then everything took a sudden turn. How did that turn happen in your life as a researcher? I was seeing a lot of kind of promotion for using plastics for hygienic reasons. In March, the grocery stores were, please, no personal carry bags allowed in the store. Some of the restaurants in our vicinity started to offer takeaway. Only plastic takeaway containers were now available. So it seemed like a lot of the good work was just unraveling. Elitsa Germanoff is a conservation scientist who specializes in microplastics. She also studied microbiology and immunology. Is there a significant indicator that this is happening, that we're seeing an increase of COVID waste in the oceans? We now are going to have an uptick of a very specific type of waste. So PPE, or personal protective equipment, masks and gloves, the single-use ones are made of plastic polymers. These are lightweight materials. They can easily be picked up by the wind and dispersed around. Wah, ada iklannya. So we're really going to see how quickly something that's been disposed in the last few months makes it into the marine environment. Dr. Germanoff has been in lockdown in Canada and unable to access her marine research station in Indonesia. However, one conservationist based in Hong Kong has been in the field sharing some pretty shocking images. As you can see behind, we have enough trash out here to last an eternity. We're doing our plastic survey that we do every month. And now we have this to contend with. This is 4 or 5 days on when we found and cleared this beach of all the masks. And as you can see behind me, we found another 16 masks. Come down the beach, still finding lots of these. Gary Stokes is a photographer and co-founder of Ocean Asia, a marine conservation initiative. When we first started noticing them, it wasn't that shocking at first. And then when we finished the count and we had like 70 on this tiny 100-meter beach, that's when we started thinking, hang on, okay, this is going to be a big problem. And this is just one beach. What about all the other beaches? The extra use of plastics brought about by the pandemic has shown us how bad we actually are at dealing with plastic waste. For example, prior to COVID, medical waste in Wuhan was around 50 tons a day. By the time the COVID-19 outbreak was characterized as a pandemic, they were seeing 250 tons a day by March. That's 5 times more in a matter of 3 months. And here in the US, some places are also creating up to 40% more domestic waste, with food deliveries and packages.
And to add to all this, waste treatment centers have been dramatically understaffed due to lockdowns and efforts to enforce infection control. So, how does PPE affect marine life and aquatic ecosystems? For sperm whales, certain types of plastics, your general white, blue mass, could be mistaken for some of the natural food that they eat, squid, things like that. For a long time, biologists believed sea turtles swallowed plastic because it looks and moves like jellyfish, which they love to eat. But new research suggests that it's actually the scent of bacteria or other microorganisms accumulating on the plastic that lures in the turtles. This will get into the digestive tract of an animal like a dolphin or a porpoise, and it will block it. And that will then lead to certain death from starvation. So, they are going to start washing up in dead animals that are washing up on the beach, I'm afraid. What many people don't realize is that plastics come from fossil fuels. So the tanking oil prices in 2020 had a massive impact on the value of plastics. But once the panic of coronavirus started spreading across the world, the plastic industry used this fear and the lack of knowledge surrounding the virus to profit, going as far as pressuring government and health officials to declare plastic as the safest way, coasting off the unproven narrative that reusable is dirty and single use saves lives. In the early months of the virus, many states reversed their plastic bag bans and directed retailers to use single use once again. Now, California, New Hampshire, and Massachusetts are the only states that are allowing reusable shopping bags. And major companies like Starbucks, who had originally allowed customers to bring their own personal mugs, have stopped that practice. Dunkin' Donuts is doing the same. So it has been disheartening, but understandable. The initial shock factor is warranted. I understand that. I think now we need to start getting smart again. Recently, over 100 scientists from 19 countries said that reusables are perfectly safe and don't increase the chance of virus transmission. In fact, they went further to state that plastics are not safer and they could cause further public health concerns. There's been a number of studies already right in the beginning of the pandemic looking at how long the virus can live on different surfaces. And in fact, on plastic, it can, and other harder surfaces, it can live for longer than some of the more porous substances like cardboard or even cloth. So I don't see the argument for packaging things specifically in plastic to make it more high. Ya, baik. Mungkin cukup segitu ya kalau untuk videonya ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana penggunaan masker, penggunaan plastik yang memang sampai ke selalu terbawa dan berakhir ke lautan di Indonesia ya, atau bahkan di seluruh lautan di dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika sampah-sampah ini menjadi makanan bagi satwa di laut ya, hewan-hewan laut seperti kura-kura tadi atau penyu yang menganggap bahwa plastik itu adalah jellyfish yang terlihat seperti ubur-ubur yang merupakan makanan mereka begitu. Jadi itu sangat berbahaya, atau bahkan mereka terlilit dari tali masker yang sekali pakai itu dan sebagainya. Itu banyak sekali mengakibatkan dampak bagi satwa lain dan juga bagi lingkungan tentunya ya. Nah, kemudian kenapa di sini topiknya dikaitkan dengan remaja? Teman-teman di sini ada yang kenal nggak sih sama dua wanita muda yang ada di PowerPoint ini? Tidak asing ya? Tidak asing ya dengan Greta Thunberg dan juga dengan, atau yang ini masih asing? Ya, ini salah satu siswa SMA di Jakarta juga yang sekarang sudah menjadi mahasiswa di Unpad. Dia adalah Salsabila Hairunisa, ya. Mungkin akan menarik kalau misalnya di lain waktu kita mengundang Kakak Salsabila ini untuk menjadi pemateri terkait bagaimana sih peran dia dalam mengkampanyekan lingkungan hidup. Jadi awalnya para remaja atau salah satu remaja di Swedia yaitu si Greta Thunberg ini, dia melakukan gerakan mogok sekolah untuk melakukan protes krisis iklim ya. Bahkan dia diminta menjadi pembicara di PBB pada saat itu tentang iklim juga, perubahan iklim. Nah, gerakan Greta ini dianggap
memberi memberikan motivasi kepada generasi muda, teman-teman remaja lainnya untuk peduli terhadap lingkungan begitu. Nah, akhirnya di Indonesia juga ada gerakan serupa yang dilakukan oleh Salsabila ini, yang sebenarnya dia lebih dulu memiliki akun Instagram dengan kelompoknya yang dinamai Jaga Rimba. Kalau tadi si Greta ini pada usia 15 tahun sudah melakukan protes, nah Salsabila ini juga pada usia 16 atau 17 tahun sudah melakukan protes ya. Bagaimana hutan yang selalu ditebang, bagaimana perusahaan-perusahaan asing yang selalu membakar hutan dan juga melakukan deforestasi terhadap hutan-hutan di Indonesia. Nah, inilah yang dilakukan oleh remaja-remaja atau beberapa remaja di Indonesia, salah satunya Salsabila Hairunisa ini. Nah, dia juga pada saat itu sedang duduk di sekolah di kelas 2 SMA ya kalau tidak salah. Jadi dia melakukan protes itu dan kakak Salsabila ini juga termasuk salah satu atau 100 perempuan inspirasi versi BBC Indonesia pada saat itu. Jadi dia masuk di situ karena dia melakukan gerakan perubahan untuk peduli terhadap hutan khususnya seperti itu ya. Ini menarik sekali bahwa remaja juga punya power untuk melakukan kegiatan kampanye kepedulian terhadap lingkungan, apalagi dengan adanya media sosial saat ini. Lalu konten-konten dalam media sosial Instagram itu apa aja sih ya? Seperti gimana, kayak gimana yang bisa teman-teman SMA buat di sini dalam menyampaikan ya gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Mungkin di sini nih siapa ya? Mungkin di sini Gina atau Andika atau Isma di sini ternyata suka baca topik-topik tentang bagaimana banjir di Jakarta. Penyebabnya apa sih? Kenapa sih gue tinggal di Jakarta terus kena banjir terus? Ada apa sebenarnya? Nah, ketika kenapa Jakarta juga diprediksi akan tenggelam 2030? Nah, keingintahuan teman-teman di sini, teman-teman siswa SMA ini bisa menjadi pemicu untuk menyebarkan informasi tersebut. Oh, ternyata ini loh penyebab banjir di Jakarta. Oh, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak banjir besar di Jakarta itu apa sih? Nah, mungkin kita bisa bagikan informasi itu di media sosial. Jadi, kita itu bisa berperan sebagai advokatnya, sebagai advokasi lingkungan hidup, begitu ya. Kontennya apa saja? Bisa tentang menjelaskan misalnya di media sosial kita bahwa ada loh krisis lingkungan, krisis lingkungan itu bisa menyebabkan krisis makanan nantinya dan sebagainya seperti itu ya, itu akan berbahaya dan sebagainya. Jadi kita bisa menjelaskan di media sosial kita sebagai bentuk gerakan. Nah, jadi yang bergerak itu nggak cuma orang yang punya followers banyak begitu ya. Ternyata kalau kita punya hashtag tadi, nah kekuatan hashtag ini ternyata bisa menggerakkan ini ya netizen ya untuk melihat oh gerakan ini yang ramai, oh ini yang jadi trending topik saat ini gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk contoh konten dalam Instagram yang bisa teman-teman bikin nantinya dalam pelatihan ini, yang juga pastinya bisa akan kita nilai dan kita berikan apresiasi untuk karya-karya yang benar-benar terbaik begitu ya. Apakah terbaik dalam bentuk teksnya atau bagaimana sih membuat kata-kata yang bisa mengajak orang peduli terhadap lingkungan atau captionnya mungkin berisi penjelasan ya atau foto yang teman-teman gunakan kemarin lagi motret sampah di kompleks dekat rumah misalnya. Oh iya ternyata benar sampah masker itu banyak misalnya. Nah, itu bisa menjadi postingan, menjadi konten dalam Instagram kita tentang kampanye kepedulian tentang lingkungan hidup. Ternyata banyak Greta Thunberg di Indonesia, banyak Salsabila Hairunisa lain yang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup begitu ya. Nah,
Dari mana sebenarnya kita bisa belajar lingkungan hidup, teman-teman? Yang pertama pasti dari keluarga ya. Bagaimana misalnya dari kecil kita diajarkan, buang sampah di tempatnya ya. Bagaimana kita harus misalnya juga tidak menghabiskan tisu di rumah misalnya. Ini kan bentuk-bentuk belajar menjaga lingkungan hidup begitu ya. Di sekolah juga demikian. Kita pasti diajari. Tadi teman-teman yang mengambil jurusan biologi ya pasti juga sudah belajar tentang bagaimana kenapa sih ada pengolahan sampah, kenapa sampah harus dibedakan, kenapa biota laut itu membutuhkan apa sih supaya hidup dan sebagainya gitu. Kenapa sih laut itu menjadi sumber pangan utama di dunia? Kalau laut rusak, bagaimana dengan sumber pangan? Bagaimana dengan minyak bumi? Bagaimana dengan ikan-ikan di laut yang menjadi sumber makanan kita? Ini semua akan tercemar begitu ya. Lalu yang berikutnya lingkungan masyarakat. Kita belajar dari masyarakat. Kita belajar dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana di lingkungan sosial kita, apakah mereka peduli dengan lingkungan, apakah kita yang mengajak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, begitu ya. Nah, tentunya kepedulian kita tentang lingkungan hidup ini sudah ada gitu ya dalam nilai-nilai agama, terutama di sini agama Islam gitu. Nah, agama Islam ini sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ini Al-Baqarah ini menjelaskan bagaimana makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, ini juga terkait dengan kearifan lokal tadi ya, bagaimana sebenarnya tentang menjaga lingkungan itu sudah ada ratusan tahun lalu ya, bagaimana dalam Al-Qur'an sudah ada, bagaimana dalam konsep budaya di Indonesia, di setiap negara bahkan itu punya konsep dalam kearifan lokal tentang menjaga alam seperti apa begitu ya. Bahkan di negara-negara lain juga, atau kita sering lihat di Switzerland gitu ya, Switzerland bagaimana mereka hidup rukun bersama alam, tidak merusak sungai begitu ya, tidak membuang sampah di sungai. Nah, ini kan bentuk kearifan lokal yang sebenarnya juga menjadi nilai penting dalam agama gitu, terutama agama Islam begitu ya. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Mari kita belajar bersama-sama membuat konten yang berisikan tentang lingkungan hidup. Apakah itu bagaimana cara tadi ya mengolah atau menjaga bumi, bagaimana tidak membuang sampah ke sungai, kemudian bagaimana mengolah sampah masker sekali pakai begitu. Ini semua yang bisa menjadi konten-konten yang teman-teman buat di Instagram kalian seperti itu ya. Karena nanti konten yang terbaik akan kita muat nih di Instagram Visip UHAMKA ya. Jadi nanti karya teman-teman akan kita tampilkan di situ dan teman-teman juga akan mendapat apresiasi yang lain. Jadi silakan disimak penjelasan dari kakak-kakak mahasiswa ini, gimana sih editing, gimana sih nulisnya, gimana kita kalau mau nampilin gambar ini dan sebagainya gitu ya. Seperti itu saja, mari kita bersama-sama belajar mencintai lingkungan hidup karena kita tidak mau generasi kita nanti akan menemukan fosil-fosil sampah itu tadi, seperti itu ya, peninggalan, oh ternyata manusia itu meninggalkan sampah terus ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak untuk penyampaian materinya. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah mendengarkan nih materi gitu kan. Jadi teman-teman juga jadi lebih tahu bahwa ternyata sampah itu tuh ternyata banyak banget ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan hingga ke seluruh dunia gitu. Nah, untuk teman-teman juga jadi bangkit nih rasa kepeduliannya gitu. Gimana caranya kita mengubah sampah ini nih menjadi bentuk-bentuk yang kreatif gitu kan, bentuk-bentuk yang kreatif bisa menghasilkan sebuah karya, terus habis itu juga dari sampah biar nggak terlalu menumpuk, teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa nanti dijual gitu, ada daya tariknya tersendiri dan segala macamnya seperti itu. Nah, kita sebagai manusia pun juga harus meninggalkan suatu karya dan juga harus membuat suatu kebaikan nih kepada manusia lain, tapi bukan berarti kita malah meninggalkan sampah nih di dalam kehidupan kita gitu. Nah, untuk itu teman-teman, pasti kan teman-teman masih bingung nih, gimana sih Kak caranya
aku pengen ngepromosiin misalkan hasil karya aku dari membuat sampah atau olahan sampah misalkan kayak gitu, atau gimana sih Kak caranya kita ngebangun kesadaran masyarakat gitu untuk, buang sampah pada tempatnya, terus habis itu membersihkan lingkungan sekitar dan segala macamnya. Nah, teman-teman tuh perlu banget, yang namanya membuat poster atau pamflet teman-teman. Nah, nantinya itu poster atau pamflet itu teman-teman bisa share ke Instagram, terus habis itu ke sosial media teman-teman, misalkan kayak Twitter, WhatsApp, atau misalkan teman-teman masih main Facebook, bisa banget ke Facebook dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman bisa share nih ke TikTok ya kan. Sekarang kan lagi rame-ramenya nih TikTok ya kan teman-teman bisa untuk share di situ juga. Nah, untuk bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengeditnya, nah nanti dari teman-teman mahasiswa UHAMKA nih akan menjelaskan terkait bagaimana membuat konten Instagram yang menarik, yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga pastinya ini nih, ada daya tarik dan daya pikatnya sendiri pada saat kita melihat konten tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pelatihannya, teman-teman coba nih on cam terlebih dahulu, karena nantinya untuk teman-teman yang aktif dalam mengikuti kegiatan ini akan ada giveaway-nya nih. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman giveaway dari eee, kegiatan pada hari ini, seperti itu. Jadi giveaway-nya nggak cuman dari YouTube-nya Atta Halilintar ya teman-teman, tapi ada juga nih dari kegiatan seminar kita pada hari ini. Untuk itu, yuk teman-teman di on cam-in dulu nih, mulai dari ada Abdul, ada Rafa, ada Zaki, ada Isma, ada Siti, dan yang lainnya. Coba yuk di on cam-in dulu, biar nanti pada saat pelatihannya nih teman-teman bisa lebih kondusif lagi, bisa lebih berjalan dengan enak gitu. Coba yuk, ada di sini ada Apriza belum on cam, terus ada siapa aja nih, Kansa, Mulki, yuk on cam dulu yuk. Biar kelihatan nih wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan, seger-seger nih masih pagi, nggak boleh lemes. Kita harus semangat. Jadi di pelatihan pada hari ini sambil menunggu teman-teman untuk on cam ya, di sini udah ada Kak Galih Catur Pamungkas, bisa say hi dulu nih Kak, perkenalan diri mungkin. Oke, halo teman-teman. Halo Kak, nah jadi ini Kak Galih ini nih udah berpengalaman banget nih teman-teman. Beliau juga sering edit, kebetulan beliau tuh adalah editor di Formalis Visip UHAMKA. Nanti kalau teman-teman misalkan ada yang masuk UHAMKA, masuk Visip, terus ngikut kegiatan jurnalistiknya, nah teman-teman bisa ketemu nih sama Kak Galih atau Kak Catur ya biasa dipanggil. Nah beliau juga reporter juga, terus pokoknya banyak banget deh, multi talent banget. Jadi nanti kita bisa kulik-kulik langsung. Nah, buat teman-teman nih, masih aja nih yang di slide berikutnya nih yang belum on cam nih. Ada siapa lagi nih? Ada Nimade, terus ada Katara, ada dia, Alisa. Yuk on cam dulu. Biar lebih semangat nih. BTW Kak Catur udah siap untuk pelatihan pada hari ini? Udah siap dong, Kak? Asik, udah siap ya. Nah, jadi di pelatihan kali ini nih Kak Catur menggunakan aplikasi apa nih Kak? Boleh di-sharing dulu nih Kak. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator sih. Oke, nah jadi buat teman-teman yang udah punya Adobe bisa dipakai ya Kak ya? Dia bisa, atau juga boleh tanpa juga. Oke, nah jadi teman-teman di sini kita akan menggunakan dua aplikasi. Jadi yang pertama itu ada Canva, yang kedua itu ada Adobe Illustrator. Nah mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama kedua aplikasi tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi Adobe, teman-teman nanti bisa pakai aplikasi tersebut seperti itu. Nah untuk yang teman-teman misalkan Kak masih belum punya Kak aplikasinya, nah teman-teman bisa pakai Canva. Nah untuk Canva itu teman-teman bisa langsung buka di websitenya. Itu ada websitenya itu www.canva.com. Nah, nanti teman-teman di situ bisa buka dan kita lihat tutorialnya. Gimana Kak Catur, udah siap? Siap, Kak? Oke, langsung aja nih Kak, kita mulai untuk pemaparan materi terkait editing menggunakan Adobe Illustrator gitu. Yuk Kak, silahkan. Sebentar.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu on cam. Nah terus buat teman-teman yang mau bertanya nanti boleh langsung ditanyain. Terus jangan lupa nih teman-teman, pemaparan materinya dicatat kalau misalkan teman-teman nanti mau mengedit, jadi teman-teman udah punya catatannya. Oke, jadi di sini ya Kak udah tertampil Sudah nih Kak. terlihat ya gambarnya, Kahna? Sudah Kak, aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya cara membuat pamflet simple dan cepat melalui Adobe Illustrator. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang pernah pakai Adobe Illustrator atau udah pernah ngedesain? Iya, siapa nih yang udah? Nima udah pernah edit, Nima Isya udah pernah edit belum? Kalau saya sudah pernah edit, tapi dengan Adobe itu mungkin kurang familiar. Kalau Canva familiar. Oh, kalau lebih seringnya Canva. Benar, Kak. Begitu. Oke. Iya nih Kak Catur, kalau dari Nima sendiri lebih seringnya itu menggunakan Canva, untuk Adobe belum gitu. Oke. Di sini saya akan ngejelasin secara simpel sih. Secara singkat aja ya. Oke. Di sini sebelumnya saya akan membuat pamflet contohnya seperti ini. Dan sebelumnya kita buat halaman baru terlebih dahulu, yaitu dengan menekan file, pilih new, atau juga pada keyboard bisa menekan tombol Ctrl+N secara bersamaan. Lagi loading sebentar. Oke. Rada lemot nih ya laptopnya. Sebentar. Oke, berarti bisa pakai yang new, bisa langsung pencet Ctrl+N ya Kak ya? Iya betul. Terus habis itu kita pilih ukuran. Biasa saya untuk ukuran itu untuk di Instagram formalis itu memakai ukuran 1/1 yang biar bentuknya persegi gitu Kahna. Oke. Oke, terus kita tekan ini. Oke, sudah muncul nih halaman kerja baru atau halaman lembar barunya. Dan kita akan memulai mendesain. Pertama-tama kita akan membuat persegi terlebih dahulu. Untuk pemilihan ini di bagian samping kiri nih. Ini ada simbol-simbol khasnya Adobe Illustrator. Kalau ini untuk membuat persegi, ini untuk membuat berupa teks atau tulisan seperti itu. Nah, kita akan mendrag di sini membuat persegi panjang. Dan untuk pemilihan warnanya sendiri kita pakai di sini. Daerah sini kita akan memilih warna biru seperti yang contoh gambar tadi. Kita akan memilih warna biru tua. Dan untuk struknya kita tidak memakai struk, bisa memilih di sini. Pilih menu yang ini. Oke. Setelah itu kita bisa memasukkan fotonya. Untuk fotonya sendiri kalian bisa mendownload di Google. Dan kebetulan saya sudah menyiapkan fotonya. Ini dia. Kita bisa drag atau tarik
fotonya ke Adobe Illustrator seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita memperbesar ukurannya. Dan untuk memperbesar ukuran itu selalu menekan tombol shift agar tidak gepeng fotonya seperti ini. Kan kalau tidak menekan tombol shift seperti ini, kayak gepeng gitu fotonya. Nah, apabila kita menekan tombol shift, fotonya itu jadi lebih presisi gitu. Ukurannya normal. Setelah itu kita akan membuat bagian yang ini menggunakan keyboard yang pintul ini, pen tool. Oke. Kita bikin di sini. Nah, untuk membuat garis yang lurus juga kita harus menekan tombol shift seperti ini. Apabila tidak menekan tombol shift ini akan kemana-mana seperti ini. Untuk membuat alur bergelombang seperti itu apabila tidak menekan tombol shift. Oh, berarti Nah, kalau kita misalkan nggak mencet tombol shift itu akan jadi kemana-mana ya kayak garisnya? Iya, betul Kak Hana. Oke. Nah, kita tombol shift, tekan seperti ini agar lurus. Sini dan ke sini. Untuk warnanya saya memilih warna putih. Oke. Dan saya akan membuat dua trapesium untuk di sebelah bawah kiri. Caranya dengan copy paste saja. Tekan tombol Ctrl+C, lalu tekan Ctrl+V. Nah, oke. Dan saya akan merotate atau memutar ini, transfer caranya dengan cara klik kanan, transform, dan kita pilih rotate. Nah, di sini saya akan merotate ukuran 180 derajat. Nah, oke, jadinya berputar seperti ini. Kita taruh di sini trapesiumnya. Setelah itu kita akan memasukkan foto. Oh ya, Kak Hana. Untuk memasukkan foto juga kita bisa klik file, open, atau juga bisa Ctrl+O. Nah, kalau file, oke, sudah muncul. Kita pilih fotonya di sini. Oke, berarti fotonya itu disesuaikan dengan konten yang mau kita buat ya, Kak? Iya, betul. Oke. Nah, kita akan memasukkan logo UHAMKA di sini. Kita klik open. Kita drag, kita klik, lalu kita klik ke lembar kerja desain kita. Nah, oke, sudah muncul fotonya. Terus kita pilih untuk logo UHAMKA-nya dengan menekan tombol shift biar lebih presisi foto logonya. Oke. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat persegi lagi. Cuman bedanya kita akan membuat persegi yang turunan warna dari biru tua ini. Kebetulan saya dalam desain itu selera saya tuh nggak banyak warnanya, cukup beberapa warna atau turunan warna seperti warna biru, nanti turunannya warna biru muda seperti itu. Kita akan bikin persegi, klik pilihan logo persegi ini. Nah, kita drag. Oke, untuk pemilihan warnanya saya akan memilih warna biru muda.
Berarti untuk pemilihan warna itu disesuaikan juga ya Kak dengan keinginan kita, apakah Ya betul. kita mau yang Sesuai, lebih colorful atau gimana gitu ya. sesuai selera. Dan juga warna itu harus diperhatikan juga. Misalkan ingin warna merah nih, cocok sama warna putih. Biar nggak nabrak gitu warnanya. Oke, Biar enak dilihat disesuaikan ya. istilahnya. Betul. Betul, oke. Setelah itu kita akan membuat garis. Nah, kita tarik. Garis ini logonya di sini. Di sini pilihannya ada garis lurus, garis lengkung, spiral, rektung. Ini persegi ini. Kita akan memakai garis lurus ini. Kita klik, lalu kita tekan shift juga. Oke. Nah, untuk stroke ini sendiri kita akan memakai ukuran 5. Oke, dan warnanya kita memilih warna putih. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat persegi lagi, turunan warna dari warna biru muda yang ini. Kita klik ini. Kita buat persegi. Nah, kita pilih warna turunan dari biru ini lebih muda, lebih tua berarti. Lebih tua. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya untuk memasukkan teks yaitu dengan menekan tombol huruf T yang ada di sebelah kiri ini. Lalu kita klik. Lalu kita masukkan kalimatnya. Oke. Untuk mengganti warnanya kita bisa pencet Ctrl A secara bersamaan. Dan di sini saya akan memilih warna putih. Oh iya, karena untuk pemilihan warna font itu harus diperhatikan ya agar tidak menabrak dengan background. Sebisa mungkin apabila backgroundnya gelap itu warna fontnya itu cerah gitu, biar terlihat gitu oleh orang yang melihat pamflet kita. Lalu kita perbesar ukurannya sama seperti tadi, kita drag. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol shift agar presisi. Dan di sini juga untuk pemilihan jenis font itu harus diperhatikan agar orang yang melihat pamflet kita itu bisa langsung mencerna dan memahami isi pamfletnya. Jangan sampai kita salah memilih jenis font. Seperti font ini. Di sini orang tidak tertarik dan juga sulit untuk memahami apa sih tulisan ini. Sulit dibaca ya Kak ya? Iya, sulit dibaca ya. Iya. Iya. Ternyata memang pilihan font ini menjadi penting juga ya dalam menulis, membuat poster. Nah, kalau teman-teman, kalau misalnya teman-teman SMA di sini mau buat dari hasil karya foto mereka sendiri, gimana tuh Kak? Untuk membuat hasil karya foto maksudnya foto yang dari foto mereka sendiri. Itu tetap bisa diedit di Canva gini nggak? Atau di aplikasi seperti ini? Bisa diedit di semua aplikasi sih, Bu. Bisa ya? Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memilih font yang dengan dan maksudnya mudah dibaca gitu ya. Di sini saya akan memilih jenis font. Sebentar, jenis font Roboto. Di sini banyak pilihannya. Di sini saya akan memakai ini. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan menambah agar di sebelah kanan ini tidak kosong seperti ini, kita menambah persegi juga. Nah, untuk warnanya sama seperti ini. Nah, sudah jadi. Dan untuk mengekspor fotonya menjadi JPG, kita bisa klik file, klik export as. Lalu di sini kita memilih akan menyimpan di folder mana. Kita akan menyimpan di folder ini. Lalu kita namakan pamflet peduli masker. Di sini selain JPG juga ada banyak medianya seperti PNG, SVG, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan JPEG karena ketika desain saya selalu menggunakan tipe folder JPEG seperti ini. Lalu kita klik checklist, lalu kita ekspor. Nah, untuk pemilihan color model itu sebisa mungkin untuk di-upload di media sosial itu menggunakan color model RGB ya. Kalau untuk CMYK ini untuk percetakan, misalkan kalian ingin membuat banner, ingin membuat brosur, kita memilih warna ini. Di sini saya akan memilih RGB dan kualitasnya kita akan 5 dan settingannya seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, Kak Hana, itu sudah selesai. Cukup cepat dan simpel kan, teman-teman? Iya, biasanya teman-teman SMA ini cepat belajarnya nanti ya, Kak Catur ya. Kayaknya gampang. Biasanya karena sekarang kan semua serba digital, kemampuan digital kita juga dituntut untuk serba bisa nih, bisa motret, bisa editing, bisa nulis caption yang bagus gitu ya. Iya Bu, betul Bu. Catur nih kayak Kak Catur. Oke, terima kasih Kak Catur. Saya kembalikan kepada Kak Hana. Terima kasih Kak Hana. Oke, sepertinya Kak Hana jaringannya bermasalah ya. Oke, silahkan kalau teman-teman adik-adik SMA ada yang mau bertanya. Adik-adik di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Mau bertanya ke saya tentang bagaimana persoalan lingkungan hidup, bagaimana remaja dan perannya dalam lingkungan hidup, atau mau bertanya langsung ke Kak Catur, ya silahkan. Ini mana Kak Hana? Kalau Oke, silakan. Halo. saya ya kalau yang tempat yang editing yang tadi itu di komputer ya? Iya betul Rafa, di laptop. Kalau di HP ada atau enggak? Kalau di HP itu bisa menggunakan Canva, aplikasi Canva. Banyak sih aplikasi untuk editing. Cuman yang lebih populer itu menggunakan aplikasi Canva, Rafa. Nah, baik. Ya, terima kasih Kak. Sama. Sepertinya nanti Kak Hana juga mau menambahkan ya tentang penggunaan Canva ya. Tapi nggak tahu nih mana nih Kak Hananya. Dan teman-teman di sini bisa langsung membuat karya maksimal hari ini dikirimkan melalui Google Form yang akan dikirimkan ke Hana. Nanti karya terbaik tentang ajakan kepedulian tentang kebersihan lingkungan hidup, apakah itu tentang sampah, ya, sampah plastik, atau tentang masker, atau tentang menjaga sungai, atau misalnya tentang bagaimana penggunaan plastik, begitu ya. Nah, ini bisa menjadi pesan atau menjadi konten yang bisa teman-teman buat. Nanti kalian kirimkan
di Google Form yang akan dikirimkan oleh panitia seperti itu ya. Oh itu Kak Hana sudah kembali, gimana Kak Hana? Silahkan. Iya nih Kak, aduh karena lagi hujan juga di daerah Bekasi dan sekitarnya nih. Jadi lagi gangguan sinyal nih di WiFi. Nah, tadi Kak Catur udah menjelaskan ya Kak, berarti terkait penggunaan Adobe Illustrator untuk editing gitu ya, untuk membuat suatu konten baik itu di Instagram atau teman-teman bisa post di sosial media teman-teman. Nah, berikutnya ini ada penyampaian sedikit materi mengenai penggunaan Canva. Mungkin teman-teman di sini juga udah menggunakan Canva gitu ya. Nah, tapi di sini ada tips and trick sedikit gitu. Mungkin ada yang teman-teman belum ketahui terkait penggunaan dari Canva itu sendiri. Nah, di sini udah ada juga nih Kak Nabila yang udah bersama kita. Halo Kak Nabila, udah ada di sini? Halo, Assalamualaikum semuanya. Udah dong. Waalaikumsalam. Nah, jadi teman-teman, Kak Nabila ini partnernya Kak Catur nih dalam editing gitu. Jadi kalau misalkan Kak Caturnya lagi sibuk, Kak Nabilanya nih yang ngedit. Nah, tapi di sini ada dua bagian. Karena Kak Catur menggunakan Adobe, Kak Nabila ini menggunakan Canva gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini lebih mudah lagi nih nantinya dalam hal editing karena teman-teman mungkin kalau yang laptopnya terlalu berat ya untuk menginstal Adobe ini, teman-teman bisa langsung buka website-nya dari Canva itu sendiri. Nah, Canva ini juga bisa diakses melalui HP. Jadi kalau teman-teman misalkan laptopnya lagi gangguan atau misalkan laptopnya ada yang lagi dipakai sama kakaknya, tapi teman-teman pengen tetap edit segala macamnya nih bisa menggunakan Canva seperti itu. Nah, mungkin Kak Nabila bisa di share screen nih Kak materinya dan juga mungkin kalau misalkan Kak Nabila mau ngasih tips and trick dari editingnya. Iya, sebelumnya terima kasih karena Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman SMAN ya, SMAN Iya. 28 Jakarta. Jadi sekarang aku pengen ngejelasin tentang bagian editing itu dari Canva. Oke, udah ya, udah terlihat. Nah, di sini judulnya buat konten IG di Canva. Nah, kenapa harus Canva? Karena ini alasannya ada 4, mudah, murah, easy to learn, dan all in one. Mungkin teman-teman tadi di sini kan juga udah ditanyakan, kayaknya lebih familiar dengan app editor Canva gitu, karena emang ini udah populer banget, semua juga udah pada pakai, pada tahu gitu ya. Dan ini alasannya gitu kenapa harus Canva gitu, mudah, murah, bahkan yang free aja itu banyak banget kayak icon atau template-templatenya yang udah tersedia di Canva gitu. Jadi memudahkan teman-teman untuk cari ide, inspirasi, dan referensi untuk ngedit konten. Terus easy to learn. Kenapa easy to learn? Karena berangkat dari pengalaman aku sendiri, aku kenal Canva itu kan tahun lalu. Terus dari situ juga sebenarnya belum jago ngedit, tapi berkat Canva ini akhirnya karena dorongan juga dari diri aku untuk bisa ngedit gitu ya. Jadi akhirnya belajar di Canva beberapa minggu waktu itu tahun lalu dan akhirnya nggak langsung jago sih, tapi at least berprogres lah ininya, editannya gitu dari hari ke hari karena Canva gitu. Terus all in one. Kenapa all in one? Karena semua bisa edit di Canva, mulai dari foto, poster, pamflet, flyer, presentasi, bahkan ini presentasi aku pun dibuatnya dari Canva gitu. Jadi praktis banget. Nah, lanjut ke fitur-fiturnya. Karena Canva itu kan bisa dua ya, bisa dari website, dari laptop, dan app-nya, aplikasinya dari HP. Walaupun free gitu ya, di sini ada beberapa contoh template Canva yang emang bagus banget gitu, maksudnya yang udah jadi teman-teman nggak perlu edit banyak-banyak lagi, langsung dibikin, langsung jadi gitu, jadi sangat memudahkan. Lanjut, sini ada fitur
grafis atau icon mungkin teman-teman juga udah pada tahu karena udah familiar banget sama aplikasi ini kan. Jadi di sini banyak banget teman-teman mau cari apapun, cari berdasarkan tema apapun tuh ada, tinggal cari aja keywordnya, langsung deh ketemu nih. Kayak aku nyari misalkan tentang pembenahan sampah gitu ya, tentang pohon, terus ada elemen-elemen 3D di sini juga banyak. Nah lanjut, di sini ada penerapan tools-nya. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu, ini ada beberapa tools-tools di Canva kan, kayak font-nya, terus cara apa kita milih warna juga udah ada di sini, dan ini gampang banget untuk dipelajarin. Ya pokoknya simple banget, makanya kenapa harus pakai Canva gitu ya. Nah di sini ada contoh konten yang aku udah bikin kemarin. Sini yang pertama ada Make a Better Place, karena kita temanya hari ini tentang lingkungan ya. Jadi aku bikinnya sesuaiin sama tema. Ini contoh pertama. Dan ini contoh kedua yang aku bikin kayak gini. Dan ini gampang banget sebenarnya bikinnya. Cuman yang lama itu cari idenya memang. Jadi kalau misalkan ngedit di Canva itu susahnya cari ide. Kalau misalkan ngedit kayak 30 menit sebenarnya langsung jadi, teman-teman. Jadi buat referensi, aku bakalan jelasin di sini nih ada tips edit. Yang pertama, sesuaikan selera dan style kamu. Jadi kalau misalkan emang udah ada template-nya, tapi itu nggak sesuai sama selera dan style teman-teman dalam mengedit, ya tinggal diubah aja gitu kan. Dari warnanya, atau dari jenis font-nya yang dipakai, atau grafisnya, ikonnya gitu. Terus yang kedua, cari referensi sebelum mengedit agar mempunyai sedikit gambaran. Karena yang kayak tadi aku bilang, sebenarnya ngedit itu gampang, yang susah itu sebenarnya nyari idenya, nyari referensinya mau kayak gimana, mulainya dari mana gitu. Jadi pakai ini aja, cara amati tiru modifikasi gitu. Jadi teman-teman bisa cari referensi misalkan di Pinterest. Itu juga banyak kan referensi tentang poster atau pamflet, atau kayak misalkan yang untuk konten-konten sekedar konten IG, di situ kan juga banyak. Cari di situ. Nah, terus tips aku juga yang terakhir itu di IG udah banyak banget akun-akun Instagram yang yang nyediain konten tentang mengedit di Canva gitu. Jadi kayak tips-tips, terus tentang info ada icon atau elemen apa aja di Canva. Ini ada beberapa IG yang selama ini aku look up tuh ya, sangat aku lihat gitu dalam ngedit di Canva. Ini ada Canva Ninja, ada Avocadit, sama Canva ini aja. Terus, jadi teman-teman bisa lihat di sini apa untuk referensi, untuk cari-cari ide gitu. Sangat membantu. Udah deh, terima kasih. Mungkin aku ditutorin dikit atau gimana nih, Kak Hana? Iya, boleh banget nih Kak, tutorin dikit ya kan, biar teman-teman juga, oh kayak gini nih gitu. Oke. Ada pandangan. Sebentar ya, ini kita stop share dulu. Nah, sambil menunggu Kak Nabila persiapan kali ya. Jadi teman-teman, sedikit disclaimer, editing itu tuh sangat berguna banget teman-teman, dimanapun nantinya teman-teman berada, mungkin nanti di dunia perkuliahan, atau mungkin nanti di dunia pekerjaan, kayak gitu. Karena kenapa? Karena nantinya teman-teman tuh pasti akan dihadapkan dengan tugas-tugas kuliah yang dituntut untuk teman-teman kreatif, terus habis itu menyalurkan ide-ide teman-teman dan segala macamnya, seperti itu. Nah, terus juga nanti pasti nggak cuma dalam hal edit poster dan segala macamnya, tapi mungkin nanti dalam bentuk PowerPoint dan segala macamnya, seperti itu. Terus nanti misalkan teman-teman ikut suatu organisasi atau mungkin teman-teman ikut suatu komunitas gitu. Nah, nanti pasti ada yang namanya divisi dokumentasi. Nah, biasanya tuh di situ divisi tersebut yang akan melakukan misalkan kayak editing, terus habis itu nanti pemilihan gambar dan segala macamnya. Jadi
mulai dari sekarang teman-teman bisa nih untuk belajar menggunakan Canva atau mungkin Adobe yang udah diajarin sama Kak Catur dan juga Kak Nabila. Oke. Oke, thank you Kak Hana infonya. Lanjut ya. Oke. Dan bisa Kak untuk kita mulai? Oke. Nah ini mungkin aku pengen bikin konten IG campaign yang tadi yang ada gambar buminya, ada gambar dunianya gitu ya. Nah di sini kan kalau di laptop sama HP itu tampilannya rada beda ya teman-teman Canva. Gitu. Dan kalau misalnya ditanya lebih prefer mana, sebenarnya aku lebih prefer HP sih karena lebih gampang, lebih maksudnya bisa digenggam gitu, lebih enak aja gitu daripada di laptop. Tapi balik lagi ke selera teman-teman, preferensi teman-teman mau kemana. Nah yang pertama di sini kita cari gambar buminya dulu. Nah di sini kan ada banyak ya, teman-teman bisa pilih yang free juga banyak di sini, nggak usah pro gitu, nggak mesti pro. Ya lanjut, tulis ke Word, coba kita cari dedaunannya buat di atasnya. Oke. Kita pakai yang ini. Di miring sedikit, taruh di sini. Oke. Nah ini untuk background sendiri, sebenarnya teman-teman bisa milih ya warnanya tuh mau kayak gimana. Jadi sesuaiin aja sama keperluan teman-teman gitu mau kayak gimana. Terus kalau mau copy elemen tinggal CTRL-C. Sebentar. Miringin lagi. Posisiin lagi. Di Word. Nah. Kok ada sebentar. Oke, sekarang kita cari ikonnya tang sampah kali ya. Teman-teman bisa buka Canva-nya juga ya, ikutin karena kan gampang nih di HP juga udah ada, di web juga udah ada, jadi tinggal ikutin disesuaikan aja sama teman-temannya. Jadi nanti tinggal ngumpulin deh pas udah diminta. Nah ini untuk trash-nya misalkan mana ya, kita coba ini deh. Nah di sini juga enaknya itu ada magic recommendation teman-teman yang mungkin juga udah pada tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih gambar apa, nah muncul nih gambar-gambar serupa yang bisa dipakai juga gitu. Jadi lebih mudah. Taruh sini, tinggal kecilin. Oke. Pakai gambar ini juga. Oke. Tinggal ganti warna di sini kalau mau diganti. Oke, ini aja deh. Ya. Udah, tinggal font. Oh iya, sebentar. Nah, kalau mau dikasih efek shadow juga bisa nih, biar lebih realistis gambarnya. Sini juga banyak yang free. Oke. Jadi, posisiin backward. Oke. Oke, tinggal tambah teks deh terakhir. Misalkan apa ya?
Coba save the earth lagi aja deh. Kata-katanya. Save the earth. Nah, besar. Nah, untuk pilihan font juga banyak yang gratis kok teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Pilihan fontnya juga banyak. Coba aku pakai yang udah dipakai aja. Nah, terus bikin lagi buat di bawahnya. Misalkan apa ya? Makum for us. Jadi ajakan untuk menjaga lingkungan gitu ya. Nah, ini juga bisa disesuaikan mau yang mana fontnya. Terus-terusan kalau ada yang undang gitu ya. Nah, SKS-nya satu. Oke, udah. Nah, biar untuk mempertegas aja, biar lebih menarik gitu ya. Biasanya aku tambahin bingkai gitu, biar kalau di-upload di IG tuh rapih gitu jadinya fitnya. Biasanya aku ke shape, terus pilih yang ini. Oke, sesuaiin aja warnanya. Mungkin ya ini coba kali ya. Nah, udah deh. Kayak gini juga udah bisa dijadiin campaign konten di IG. Udah deh, simpel kan? Udah. Nah, berarti kalau misalkan dalam pemilihan warna itu tuh biasanya Kak Nabila itu menyesuaikan dengan mood terus atau menyesuaikan dengan konten yang ada atau gimana nih Kak? Kan kalau Kak Catur tuh lebih suka satu warna ya kan, satu warna tapi disesuaikan nih dengan warnanya cocok atau tidak. Nah, kalau Kak Nabila nih lebih cenderung ke editing yang colorful kah atau gimana nih Kak? Ya, kalau aku lebih suka colorful sih bener, karena nggak tahu, karena emang style aku kayak gitu aja. Nah, terus dan disesuaikan sama tema sih. Misalkan ini kan tentang lingkungan ya, menjaga lingkungan. Nah, biasanya kan lingkungan itu kayak kita ngomonginnya kan go green, pokoknya yang hijau-hijau gitu. Nah, ini bisa dijadiin apa ya, referensi tema warna. Oh, kalau misalkan kita pengen bikin konten IG atau campaign yang tentang lingkungan, misalnya warnanya hijau-hijau nih. Nah, udah disesuaikan aja deh. Gitu. Sama biasanya ini sih sama gambar-gambar elemen-elemen di sini, misalkan karena si bunyinya ini warna hijau gitu ya, hijau biru, jadi aku sesuai nih di latar belakangnya gimana, sama kayak gitu. Nah, ya sih gitu, sebenarnya preference aja sih ke Hana, temen-temen. Oh gitu, oke. Nah, berarti teman-teman udah dapat 2 ilmu nih, berarti mulai dari Canva, terus habis itu Adobe Illustrator juga gitu. Nah, teman-teman bisa ngelihat perbedaan dari kedua editing tersebut gitu, mulai dari ada yang satu dalam gaya yang colorful-nya, satu dengan yang style minimalis tapi menarik juga. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan selera teman-teman gitu. Misalkan teman-teman timnya Kak Catur, asik, bisa teman-teman mengikuti style dari Kak Catur nih. Tapi kalau misalkan, oh aku tim cewek banget nih Kak, tim yang colorful, timnya Kak Nabila, berarti teman-teman bisa menyesuaikan dengan stylenya Kak Nabila gitu. Tapi balik lagi teman-teman, soal mengedit itu sebenarnya tergantung dari personality kita juga gitu. Misalnya kayak tadi yang Kak Nabila bilang, misalkan Kak Nabila lebih suka yang colorful, terus kalau Kak Catur lebih suka yang satu warna tapi menyesuaikan kayak gitu. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Teman-teman tuh seperti apa sih? Misalkan lebih sukanya banyak elemen-elemen, misalkan ditambahin kayak misalkan bunga-bunganya, dibanyakin, atau misalkan
teman-teman lebih ke main warna atau yang seperti apa kayak gitu. Nah, tapi apapun jenis editan yang teman-teman pilih dan menggunakan aplikasi apapun, itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting adalah isi dari konten teman-teman yang bisa tersampaikan kepada para masyarakat, yaitu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat kembali nih agar bisa membersihkan lingkungan, ikut juga turut serta dalam menjaga ekosistem lingkungan kita, habis itu juga mengajak teman-teman semuanya untuk buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, tadi teman-teman pada saat di sesi materi, kita belum ada sesi tanya jawab nih. Jadi untuk saat ini teman-teman dibuka untuk sesi tanya jawab. Tanya jawabnya bebas terkait materi pertama, kedua juga boleh, atau mengenai materi editing dari Kak Catur dan Kak Nabila juga boleh. Jadi